Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua. Kembali aku sharing tentang kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga, rutinitas seperti biasa ya, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, pagi ini aku mau sharing tentang kegiatan aku menanamin bunga ya, menanam bunga. Sebelum bersih-bersih aku ngurusin bunga dulu ya. Nah, bunga-bungaku kemarin itu waktu ada angin itu tercampak ya Bun, di bak yang di atas. Jadi ini sekalian aku gantiin, dan bunga-bunga yang pot-potnya rusak itu aku gantiin lagi gitu. Ya kemarin itu karena ada angin, mungkin karena ada turusnya gitu ya, ada turusnya gitu, jadi dia mungkin berat di atas gitu. Jadi waktu ada angin itu terbanting dia ke bawah gitu Bun. Jadi sekarang bunganya ini aku turunin ke bawah, terus aku ganti potnya gitu. Eh, Lumayan ya Bun, bunga-bungaku ini sekarang udah lumayan besar. Dulunya banyak sih, cuman waktu itu aku kan belum pinter gitu Bun merawatnya gitu kan. Terus aku belajar itu di video di YouTube gitu, bagaimana cara merawat aglonema gitu. Tapi ya itulah, udah banyak kali Bun yang mati gitu. Cuman ya alhamdulillah sekarang kan jadinya aku udah tahu gitu kan. Walaupun walaupun terakhirnya itu banyak yang mati gitu ya. Soalnya kayak mana ya Bun, aku tuh nggak bisa lepas dari namanya bunga gitu. Pokoknya eh, nggak enak gitu kalau nggak bunga rumah itu nggak ada bunga-bunganya gitu ya. Jadi bunga itu kan nggak harus mahal gitu ya, yang penting bunga biasa-biasa kalau kita rawat atau kita letakkan secara bagus juga punya nilai estetik juga gitu ya Bun. Menurut aku sih gitu. Jadi apapun itu, barang apapun itu gitu, aku tidak menilainya dari seberapa mahal harganya gitu. Enggak, yang penting bagaimana aku suka gitu dengan barang itu gitu. Jadi dan bisa bermanfaat buat aku gitu. Jadi bukan bukan semata karena mahal, karena apa, enggak juga ya gitu. Tapi yang penting aku suka aja gitu. Bagaimana bisa membahagiakan kita, menyenangkan kita, itu buat aku udah cukup. Jadi untuk sebuah keindahan atau untuk kesenangan apapun itu buat aku tidak ternilai dari berapa rupiahnya gitu. Jadi ya apapun itu, apakah makanan, apakah pakaian atau apapun gitu ya Bunda, nggak harus tergantung berapa harganya. Begitu juga dengan bungaku ini bunga-bunga biasa aja Bun, cuman aku sayang sama bunga-bungaku itu karena dari bunga-bunga itu aku belajar bagaimana arti kesabaran gitu ya. Sabar menunggu saat dia seperti yang kita harapkan gitu kan, dari mulai kecil sampai besar gitu ya kan. Karena kan kalau beli yang dari yang besar itu kan memang nggak perlu waktu ya, udah beli itu udah bagus gitu, tapi kan berat di ongkos gitu ya, berat di kantong ya Bun. Jadi makanya aku merawat bungaku ini beli yang dari yang kecil gitu, jadi kan murah gitu. Jadi dari situ aku pikir, dari situlah aku belajar tentang arti kesabaran itu, sabar menunggu sesuatu yang mau diinginkan gitu kan. Belajar bersyukur juga gitu. Ternyata setelah kita apa yang kita inginkan gitu, kita ternyata bunga kita udah besar, jadinya kita rasa syukurnya itu syukur tentang keindahan, syukur tentang apa ya, tentang oh ini ya, kesabaran itu memang tidak mengkhianati buah gitu ya, tidak mengkhianati hasilnya gitu. Hasil dari kesabaran itu memang awalnya pahit gitu, tapi buahnya manis gitu ya Bunda. Nah kembali ya Bun, aku ke video ini. Nah ini aku bunga alocasia golden scale namanya ya Bun. Nah ini aku beli belum ada 1 bulan ya, sebelum puasa itu aku beli ini 100.000 karena kebetulan di garden itu ada sale gitu ya. Jadi ini cuma 100.000, biasanya hanya 3 daun aja itu udah seratusan gitu, ini udah rimbun
100.000 dan diantar lagi sampai ke rumah sama orangnya kan gitu, sama Adit Aglonema ya. Jadi eh, aku suka merawat bunga aku ini, daunnya aku lap-lapin gitu, bukan berarti aku nggak punya kerjaan gitu, karena kalau bunganya cantik gitu bun, sehat gitu, rasanya enak ya bunda. Memang sih aku nggak setiap hari ngelap bunga ini gitu, ngelapi daunnya gitu. Kalau udah dilap itu dia kayaknya bersih ya, bersih bukan kayaknya gitu. Nah aku ngelap daun-daun bunga ini pakai sabun cuci piring ya bun, merek apa aja ya, Sunlight atau apa gitu. Itu banyak keuntungannya, selain bersih itu juga bisa menghilangkan kutu-kutu atau hama-hama di daun-daun tanaman kita gitu. Jadi aku ngelapnya pakai itu ya, pakai sabun cuci piring gitu. Nah kadang kalau udah berapa harinya gitu udah aku lap, kemudian aku semprot dengan vitamin B1 gitu. Itu nyemprotnya di bawah jam 9 ya, jam 6 sampai jam 9 gitulah bunda. Nah ini bunga ini juga ya, aku belinya dulu cuma 15.000, dia kecil gitu, bunga apa namanya, Big Papa gitu. Entah kenapa kok murah gitu, kayak kayak kurang sehat sih waktu itu gitu. Jadi aku beli di Garden situ, Pondok Kelapa ya, Greenleaf itu cuma 15.000 gitu kan, kebetulan sih udah kenal juga gitu. Nah sekarang aku rawat jadi besar gitu kan, jadi kalau udah besar nanti tuh bagus ya, rimbun apa gitu. Sekarang kalau di apa itu, di garden itu kayak gitu, di segitu tuh udah 100 lebih ya bun, kayak gitu. Itulah makanya aku tuh beli yang kecil-kecil bunda, kalau yang besar-besar itu berat di kantong gitu ya bun. Nah kalau bunga ini nih aku minta sih, tempat ada di kampung, di tempat om aku gitu kan, aku minta gitu. Bunganya juga biasa di sana tuh ditanamnya di samping-samping paret gitu bun. Terus aku mintain gitu, awalnya kayak mau mati gitu, lama-lama hidup. Memang sih murah kali pun bunga itu ya kan, tapi eh, itu tadi karena dirawat kan jadinya bagus gitu. Kadang kawan aku datang gitu, ih bunga ini kan bunga ini ya yang di pinggir-pinggir jalan itu gini gitu, kok cantik ya gitu. Ya iyalah, kalau kalau dirawat walaupun itu jelek kan karena nggak dirawat, nggak ditata ya kan. Kalau kita rawat, kita tata ya pasti kan bagus gitu, cantik, indah gitu kan. Nah jadinya aku sayang bun dengan bunga-bunga aku itu, aku lap, aku pupuk gitu ya. Cuman ya kadang-kadang nggak rutin juga gitu, maksudnya aku nggak terjadwal juga. Seharusnya kan kalau awal-awal itu aku jadwalkan gitu ya. Sekarang ini kayaknya aku agak-agak banyak kesibukan juga gitu bunda. Nah ini biasanya kan pak suami gitu ya yang bersih-bersih ini ya, halaman ini. Tapi ini aku kayaknya kepingin aja gitu bersih-bersihin gitu. Jadi sampah-sampahnya gitu aku buang. Kebetulan kan di sini tadi malam banyak anak-anak sih main-main di sini, lewat gitu kan, lewat-lewat main-main apa gitu kan. Jadi agak-agak kotor sih gitu. Jadi halaman rumah kami ini bun, ini merangkap jalan gitu, merangkap jalan, tapi jalannya hanya kami sih yang penghuni di sini aja, nggak banyak, nggak, orang luaran itu jarang masuk kemari gitu. Jadi alhamdulillah cukup nyaman dan cukup aman gitu, alhamdulillah gitu. Jauh dari kebisingan gitu, dari keonaran atau apapun itu. Pokoknya di sini sangat nyaman gitu bunda. Walaupun ini letaknya di kota gitu, tapi suasana itu rasanya suasana seperti di desa gitu. Kalau pagi banyak kicauan burung gitu, banyak eh, banyak apa ya, kicau-kicauan burung, kokok ayam gitu. Pokoknya senang gitu. Oke lanjut ya bun, ini setelah yang di luar itu udah siap, udah aku siram-siram juga bunganya. Sekarang aku beres-beres yang di dalam rumah gitu ya. Nah, ini ya bun, barang-barang di rumahku ini memang tidak ada yang estetik gitu. Semuanya barang-barang jadul gitu, maklum ya, namanya pun rumah orang tua gitu ya. Rumah kami ini wis nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Jadi bukan masalah nggak punya selera gitu, karena kan kondisi keuangan juga terbatas gitu ya. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada aja gitu ya. Pokoknya eh, hidup ini hanya harus
ya disyukuri aja, banyak-banyak bersyukur aja gitu. Kalau kepingin ngikutin kepingin sih memang nggak ada habisnya ya bun. Kepingin pasti ada aja tuh kepinginnya, kepingin sofa yang cantik, kepingin yang model Jepara atau apa, pasti kepingin, sangat kepingin gitu. Cuman memang kondisi keuangannya kayaknya belum nyampe ke situ gitu. Jadi ini taplak mejaku aja pun taplak meja jadul gitu ya, itu dulu pak suami yang merancang gitu. Padahal sebenarnya aku sih gak suka. Tapi ya karena suami suka ya aku ikutin aja. Kita kan gak boleh egois ya, mendahulukan kemauan kita aja gitu ya kan bun. Oke, aku dari tadi belum sapa-sapa bunda, teman-teman semua ya. Apa kabarnya bun? Masih puasa kan? Semoga puasanya lancar-lancar aja sampai tiba pada hari kemenangan ya bunda. Dan kita diberikan segala kemudahan dan kelancaran rezeki yang barokah gitu. Lanjut kembali ya bun. Ini kemarin aku nyuci tupperware itu banyak berserakan, ada di belakang, ada di sana, ada di sini, pokoknya pusing. Nah tupperware ini aku taruh di kontainer ini ya, 2 kontainer itu tupperware semua bunda. Jadi mau taruh di lemari itu udah nggak ada lemarinya. Mau beli lemari, selain nggak ada uangnya juga nggak ada tempatnya gitu. Semuanya sibuk dengan barang-barang, ya barang-barang itulah, barang-barang yang kayak gitu ya kan ya. Jadi ya udah akhirnya ditaruh di kontainer itu ya, tiap hari bongkar pasang gitu. Udah disusun besok gitu lagi, jadi ya udahlah, asal ditumpuk-tumpuk aja gitu, tumpuk-tumpuk dan tumpuk-tumpuk gitu kan. Sebetulnya sih kalau ada lemarinya gitu ditata gitu ya. Ini pun tapi kalau disusun di lemari, satu lemari nih udah banyak kali ada yang lagi di lemari belakang. Pokoknya terlalu banyak kali gitu. Tapi ya syukur sih, walaupun apa ya, barang-barang zaman dulu tapi kan masih bisa dimanfaatkan sih, alhamdulillah. Ya disyukuri aja, daripada beli lagi kan perlu biaya gitu. Jadi ya udah disyukurin aja, apa yang ada itu dinikmati gitu ya bun. Karena kan kata ustadz, kalau kita rajin bersyukur Allah akan tambah nikmatnya gitu. Jadi ya masya Allah, jadi kita ya bersyukur banyak-banyak gitu ya bunda, bahwa apapun yang kita miliki gitu tetap kita syukuri bahwa itu adalah rezeki ternikmat dari Allah gitu ya. Apabila kita syukuri maka rasanya tidak ada yang merasa aduh kok ini gini ya, kok ini gini, rasanya plong aja gitu ya, plong aja gitu. Dulu waktu muda gitu ya, aduh aku pengen ini pengen itu gitu, tapi setelah tua betul juga ya gitu kata Ustadz, saat kita bersyukur semuanya jadi indah gitu, nggak pernah merasa aduh ini aduh itu gitu ya. Pokoknya intinya bersyukur itu indah gitu ya bun. Jadi menikmati apapun itu yang Allah anugerahkan itu pastinya adalah hal yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita gitu ya bunda. Jadi nggak perlu berkeluh kesah gitu. Berkeluh kesah pun ya tetap gitu juga kan ujungnya. Jadi ya udah, dijalani aja hidup ini gitu. Nikmatilah prosesnya gitu. Semakin hari kita membuat perjalanan hidup kita tuh membuat pendewasaan buat kita gitu ya kan. Ya lanjutlah, ngomongnya udah ngalur ngidul ya Allah. Tapi ya gitulah ya bun, memang itulah setiap harinya yang kita alami ya. Dan ini aku sapu-sapu ya, udah 2 hari nggak aku sapu. Jadi ini aku sapu dan aku lap-lap juga gitu. Tadinya aku cuman mau ngelap-ngelap aja gitu, tapi aduh kotor gitu kan. Jadi aku sapuin juga gitu. Nah ini aku masukkan lagi gitu bunga-bunga yang biasanya dalam rumah itu berapa hari ini aku keluarin gitu kan, supaya menghirup udara bebas gitu di luar sana gitu. Ini aku masukin lagi gitu. Pokoknya aku senang lah gitu dengan bunga-bungaku ini gitu. Kalau bunga mati itu kan
cuman sebatas indah aja gitu kan, nggak seger gitu, nggak fresh gitu. Tapi kalau bunga-bunga hidup ini dimasukkan ke dalam ruangan kan dia rasanya hidup gitu, fresh gitu kan. Udah gitu kan bunga ini sansevieria ini kan bisa menyerap menyerap racun udara gitu, misalnya yang kita masak-masak, asap masak, atau asap rokok gitu bisa terurai dengan si sansevieria ini gitu. Sebenarnya malam hari nggak dikeluarin juga nggak apa-apa gitu, karena dia bisa apa yang kita buang gitu itu dia isap gitu bun, oksigennya gitu. Kalau nggak salah gitu ya bun, aku dengar-dengar di YouTube, baca-baca di buku juga gitu ya. Aku sih dulu sekolahnya nggak jurusan pertanian ya bun, jadi aku cuman belajar di YouTube aja dari kawan-kawan di YouTube yang memposting tentang tanaman, tentang pupuk gitu. Jadi aku waktu bertanam ini, sebelum aku nge-YouTube, aku suka buka channel inilah bun tentang pertanian, tentang tanam gitu. Karena aku mau nanam-nanam ini supaya ada ilmunya juga gitu loh. Nah itulah ya bun videoku kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menginspirasi para bunda semua. Jika ada yang kurang mohon dimaafin ya bun. Soalnya aku juga masih tetap belajar untuk buat video. Demikian ya bun. Terima kasih. Assalamualaikum.